Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali jumpa lagi dengan saya, Beni Syowarjaya. Bapak Ibu Saudara, ada satu naluri dasar manusia secara umum. Manusia itu selalu selama hidupnya di dunia ini rata-rata berusaha keras untuk menghindarkan dirinya dari kondisi buruk, kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak menyenangkan, lalu berusaha keras untuk mendapatkan keadaan atau kondisi yang dipandangnya baik. Ini naluri dasar manusia. Begitu pula dengan kita, orang percaya. Hal demikian apakah salah? Tentu tidak salah, tentu tidak keliru. Sepanjang apa yang kita lakukan itu dalam tuntunan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam rangka optimalisasi potensi ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai kausalitasnya, seseorang bertanggung jawab terhadap hidupnya, maka dia akan memperoleh pemeliharaan dari Tuhan, mendapatkan kondisi hidup yang lebih baik. Menjadi keliru ketika untuk memperoleh segala fasilitas yang baik dia lakukan dengan cara yang tidak benar. Misalnya dia korupsi, dia menipu orang, dia menindas orang kecil, dia merampas hak orang, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah hal yang keliru. Nah, kita lihat beberapa 2 tahun terakhir ini waktu masa pandemi. Orang berusaha dengan cara apapun ingin menghindarkan dirinya dari kena pandemi. Apalagi varian Delta tahun lalu. Wow, begitu banyak orang berusaha keras untuk menghindarkan dirinya dari kena pandemi dan yang menghasilkan kematian. Demi terhindarnya dari sebuah virus itu, kita lihat di India. Dibilang dengan kotoran sapi bisa memiliki kekebalan terhadap pandemi. Orang rame-rame mandi dengan kotoran sapi. Di negara kita beberapa waktu yang lalu, susu beruang bisa membuat orang kebal terhadap virus, diborong sampai habis di supermarket dimanapun habis. Demi menghindarkan diri dari kondisi buruk, manusia bisa melakukan semua itu. Saya tidak mengatakan hal ini salah, saya tidak mengatakan hal ini keliru. Namun saya mencoba membandingkan sesuatu yang bersifat sementara dengan sesuatu yang bernilai kekal. Tragis justru untuk nasib kekal, untuk sesuatu yang bernilai kekal, orang sering abai, tidak peduli. Bahkan tidak berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh keadaan baik, untuk memperoleh kepastian, meraih kekekalan. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang ceroboh hidupnya, banyak orang sembrono hidupnya. Padahal manusia harus berhadapan dengan resiko kekekalan. Untuk hal yang bersifat sementara, yang tadi saya sebut penyakit lah, fasilitas hidup lah, orang berupaya semaksimalnya. Padahal hidup cuma 70-80 tahun itu sementara. Bukan saya berkata itu salah. Tetapi kalau saya membandingkan dengan sesuatu yang bernilai kekal, kenapa orang tidak seperti ngejar fasilitas hidup di dunia ini loh, tidak habis-habisan gitu. Padahal itu kekal itu selama-lamanya. Tidak berlebihan Paulus secara khusus menasihati umat di Efesus untuk memperhatikan bagaimana mereka hidup untuk tidak sembrono. Kita baca dulu ayatnya, Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara, di pembuka Paulus berkata, karena itu, karena apa sih? Karena kamu sudah menjadi anak terang, karena kamu sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus, karena kamu sudah dibaptis selam, karena kamu sudah jadi orang percaya, karena kamu sudah jadi orang Kristen. Maka perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan jelas, perhatikan dengan detail, dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup itu dalam terjemahan lain itu disebut bagaimana kamu berkebiasaan sehari-hari. Jadi hal kecil yang dipermasalahkan Paulus. Hal sepele. Saya pikir apa kurang kerjaan ini Paulus ini. Kok memperhatikan hal-hal sepele. Tetapi dari hal sepele sudah cukup beralasan membawa seseorang kepada kematian kekal.
Jangan lagi hidup sembrono, kata Paulus. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Peripateo akribos, to progress accurately. Atau to use opportunity accurately. Jadi setiap kesempatan itu kita pergunakan dengan maksimal. Setiap ada kesempatan, perhatikan bagaimana kita berkebiasaan. Bukankah Paulus lebih efektif ngurusin hal-hal yang besar? Mengapa dia harus ngurusin hal yang kecil? Tetapi saya katakan tadi, hal kecil sangat membawa, cukup beralasan membawa orang percaya pada sebuah kebinasaan. Ternyata Bapak Ibu, dari hal-hal sepele, dari hal-hal kecil, kalau tidak ditangani dengan benar, ini sudah sangat beralasan kita tidak mencapai standar yang Allah kenakan kepada manusia, yaitu kesempurnaan seperti putra tunggalnya. Orang tua saya dulu sering pesan, sering ngomong kepada saya, ini filosofi orang Tiongkok dan saya meyakini ini benar. Kalau kamu punya kebiasaan baik, kamu mau rubah jadi kebiasaan yang tidak baik, itu gak usah butuh waktu lama. 3 hari atau 3 kali berturut-turut kamu lakukan, langsung jadi milikmu. Itu gara-gara saya bangun siang. Dulu punya kebiasaan bangun jam 5. Tapi pada waktu tertentu itu, waktu dulu zaman saya belum menikah, masih tinggal bersama orang tua, jadi bangun jam 7. Nah, orang tua saya lihat, saya kok jadi berubah kebiasaannya. Jadi dia mulai ngomong, kalau kamu merubah kebiasaan baikmu menjadi kebiasaan buruk, itu nggak usah butuh waktu lama. 3 hari aja berturut-turut kamu bangun jam 7, itu langsung jadi karaktermu, jadi bangun siang gitu. Lah, saya jadi mikir. Lalu orang tua saya bilang, kalau mau merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik, itu butuh waktu 3 tahun dan harus dilakukan secara sengaja dan dengan sadar, harus diupayakan. Wow, benar juga. Paulus memberi nasihat tadi yang kita baca. Jangan karena hal sepele kita tidak dikenal Tuhan, ini bahaya. Saya punya anak kecil di rumah. Dia senang sekali makan tempe goreng. Satu kali dia udah makan, tetapi karena dia sangat pingin di meja makan ada tempe goreng, dia nyolong diam-diam. Ketahuan sama saya. Lalu saya bilang, memang saya tidak lihat, tapi saya melihat mulutnya ada sisa tempe. Saya bilang sama dia, kamu makan tempe? Dia nggak mau ngaku. Lalu saya bilang, jangan gara-gara tempe, you don't go to heaven, saya bilang. Dia kaget, emang begitu papi? Iya, kamu tidak jujur, kamu bohong. Lalu dia ngaku. Saya bilang kepada dia, kalau kamu mau tempe, kamu minta. Pasti dikasih. Kalau di luar jam makan kamu, kalau tubuh kamu sudah berat, sudah terlalu besar, mungkin nggak dikasih. Tapi kamu harus berani menahan diri. Tapi jangan gara-gara kamu nyuri tempe, you don't go to heaven, saya bilang. Wah, dia baru mulai mengerti. Bapak Ibu Saudara, hal-hal sepele itu kelihatannya sepele. Tapi Paulus mengatur secara khusus. Jangan seperti orang bebal, kata Paulus. Tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu orang bodoh yang sudah diperingati berulang-ulang tapi terus melakukan kesalahan yang sama. Itu orang bebal, itu orang bodoh. Tidak mengindahkan teguran Roh Kudus. Punya kesempatan nyolong, dia nyolong. Kedua kali ada kesempatan nyolong lagi. Padahal Roh Kudus sudah memberikan teguran. Hatinya dak-dikduk waktu pertama kali dia melakukan. Kedua kali dak-dikduk juga. Ketiga kali udah mulai nggak terlalu dak-dikduk hatinya. Keempat kali, kelima kali, keenam kali dia udah piawai nyolong. Ketika tidak ada kesempatan nyolong, dia cari kesempatan supaya bisa nyolong. Inilah orang bebal. Itulah seorang Yudas. Yudas itu dipercaya jadi bendahara. Dia mengolah uang. Kalau ada proyek, ada misi, dia nyolong. Nggak ada misi, nggak ada kegiatan misi Tuhan Yesus, mungkin dia nggak bisa nyolong. Tapi ada kegiatan misi, bagi-bagi uang kepada orang miskin, dia nyolong di situ. Suatu kali dia lihat Maria menumpahkan minyak yang mahal untuk membersihkan kaki Tuhan Yesus. Itu minyak mahal sekali. Lalu dengan rohaninya dia bilang sama Tuhan Yesus, ini pemborosan. Coba ini minyak dijual, lalu duitnya kasih orang miskin. Lebih berguna. Wow, saya baca ayat itu, wow rohani si Yudas nih. Bukan, dia nggak punya proyek buat nyolong. Kalau duit itu dibagi orang miskin, dia ada proyek, ada misi bagi-bagi duit, dia bisa korupsi. Nah Bapak Ibu Saudara, orang bebal tuh begitu. Mengapa Tuhan sediakan kesempatan buat kita untuk berbuat salah? Karena disitulah kesempatan terbaik kita
untuk menyenangkan hati Tuhan berkata tidak untuk dosa. Kenapa Tuhan tetap kasih Yudas pegang bendahara? Ya karena Tuhan memang mau Yudas bertobat dari keadaan itu. Anda kalau mata keranjang, Anda nggak ketemu perempuan cantik, bagaimana bisa membuktikan mata keranjangmu sudah sembuh? Sudah tinggal mata keranjangnya nggak ada. Kan harus ketemu wanita cantik dulu. Nggak mungkin Tuhan hadirkan nenek-nenek peot. Anda pasti nggak suka. Harus ada kondisi itu dulu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus menasihati jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang mengulangi kesalahannya terus menerus, ditegur Roh Kudus nggak peduli, ditegur Roh Kudus nggak peduli, dia terus sampai dia mendukakan Roh Kudus, sampai tingkat menghujat Roh Kudus, sampai titik ini dosa tak terampuni, menghujat Roh Kudus. Jadilah orang arif, kata Paulus. Orang arif itu segala sesuatu terencana dan terukur. Orang yang tidak sembrono, orang yang tidak asal-asalan dalam menjalani kehidupan. Orang yang tentunya baca firman, itu orang arif. Orang yang mengerti firman, orang yang belajar firman, lalu menghidupi firman itu. Yang lebih penting adalah menghidupi. Sebab saya melihat banyak orang belajar firman, banyak orang mengerti firman, tapi belum tentu menghidupi firman. Kalau melakukan kesalahan atau berdosa, segeralah keluar dan segeralah melakukan penyesalan dan mohon ampun kepada Tuhan. Itu orang arif. Jadi kalau orang bebal, nanti tenang, hari Minggu ke gereja minta ampun. Ini sekarang bikin dulu deh, dosa dulu deh gitu. Itu orang bebal, dia melakukan kesalahan. Dia sengaja salah, apalagi dia pikir ada fasilitas. Dosa dalam perjanjian baru itu cuman hamartia, cuman meleset. Tidak ada pengertian jahat kok. Sama sekali nggak ada pengertian jahat, cuman nggak kena sasaran, cuman meleset. Jadi dia lakukan berulang-ulang, ini cuman meleset kok. Tuhan nggak dilukai kok. Nanti minta ampun lagi, meleset lagi kok, nggak apa-apa. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Mulai dari hal-hal kecil. Saya mau katakan, orang yang korupsi miliaran itu tidak mungkin tiba-tiba langsung korupsi miliaran. Pasti dari hal-hal kecil. Pasti itu terlatih dari umur-umur kecil. Dari umur-umur sebelum dewasa. Pasti, tidak mungkin dadakan. Orang mencintai Tuhan juga nggak mungkin dadakan Bapak Ibu Saudara, melalui proses. Dan itu harus diupayakan. Ingat filosofi orang Tionghoa tadi, mau merubah kebiasaan yang baik menjadi kurang baik butuh waktu cuma 3 hari, langsung jadi milikmu. Tapi untuk merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik itu butuh waktu 3 tahun. Artinya harus dengan sengaja dilakukan, dipraktekkan berulang-ulang, dengan sadar dan sengaja dilakukan. Nah ini yang Paulus mau, kita tidak menjadi orang bebal, tetapi kita menjadi orang arif. Orang bebal adalah orang yang tidak mengindahkan teguran Roh Kudus. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Ia melakukan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupannya. Ada nggak orang di gereja seperti ini? Banyak Bapak Ibu Saudara. Walaupun kelihatan rohani. Lalu di ayat 16 tadi Paulus berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Orang arif akan mempergunakan waktunya dengan baik. Orang arif akan tidak mungkin melewatkan kesempatan yang baik untuk menyenangkan Tuhan setiap hari. Itu orang arif. Orang arif akan memaknai setiap peristiwa hidup yang dia lalui dengan bijak. Sebab hari-hari ini adalah jahat, 2000 tahun yang lalu, apalagi sekarang lebih jahat lagi. Dunia begitu fasik, maka pergunakanlah durasi hidup kita, pergunakan waktu yang ada untuk mendapatkan tempat yang baik di kekekalan abadi. Beberapa waktu ini begitu heboh di televisi, tokoh-tokoh agama ternyata melakukan pelecehan seksual kepada murid-muridnya sendiri. Itu yang ketahuan sudah beberapa, yang belum ketahuan, yang tidak ada bukti nyata, itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita lebih suka berjuang agar hidup kita di dunia ini memperoleh fasilitas-fasilitas hidup, tetapi kita mengorbankan makna kekekalan, kita mengorbankan sesuatu yang bernilai kekal. Dunia sudah begitu rusak Bapak Ibu Saudara, bukan tempat yang ideal untuk dihuni oleh kita sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dulu waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan berkata bumi ini sungguh amat baik. Lalu Tuhan menempatkan manusia di bumi ini di tempat yang sungguh amat baik itu. Tentu Tuhan mau manusia itu hidup kekal di tempat yang sungguh amat baik.
Tetapi ketika Tuhan mendapati manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk manusia itu dan Tuhan mengutuk bumi ini. Sejak saat itu bumi tidak lagi menjadi tempat yang sungguh amat baik. Tetapi Tuhan mencipta ulang langit yang baru, bumi yang baru. Disitulah tempat yang sungguh amat baik yang Tuhan persiapkan untuk kita suatu hari kelak tinggal di sana. Kesanalah kita harus berpikir, Bapak Ibu Saudara. Jadi selama hidup di dunia ini jangan jadi orang bebal, jadilah orang arif supaya kita mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah mau kita tinggal di bumi yang sungguh amat baik itu, yang Tuhan cipta ulang itu, Tuhan bawa. Tuhan Yesus berkenan berkorban menjadi manusia dan Dia membeli kita dari kuasa kegelapan dengan harga yang lunas dibayar. Sehingga sekarang kita punya kesempatan, beroleh kesempatan untuk masuk kepada bumi yang sungguh amat baik itu yang Tuhan cipta ulang. Bukankah hidup kekal itu yang kita kejar? Kalau hanya memperoleh fasilitas dunia saja, itu nilainya rendah, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang dunia juga mencari hal itu. Saya bukan berkata bahwa kita jangan mencari hal itu, tetapi jangan menjadi hal yang utama. Jangan kita habis-habisan untuk hal yang itu, tetapi kita harus habis-habisan memperoleh fasilitas di kekekalan abadi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.